Ini orang kafir punya kerjaan bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya ibu bapak kalau pemilihan presiden nggak usah banyak pikir, cobloslah Prabowo. Amin ya robbal. Kenapa? Karena ini kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Saya orang dari kafir, nggak punya tendensi, tidak punya interest, tidak punya kepentingan dengan politik. Makanya saya bicara nggak putar-putar, to the point, pak, langsung. Nggak ada tuh tedeng aling-aling, nggak usah putar-putar. Ustadz itu lidahnya cuma satu. Kalau lidah ular bercabang dia putar-putar. Besok kan masjid bisa undang ke sini, Ngabulin, Abu Jonghos, suruh ceramah juga di sini, yang artinya yang mendukung Jokowi. Itulah demokrasi. Tapi saya yakin nggak sebanyak ini, paling cuma 2 sap. Ini kesempatan terakhir yang Allah berikan demi menyelamatkan bangsa dan agama. Kok bisa begitu Ustaz? Orang-orang di sana kan juga Islam. Betul. Tapi kita bisa melihat dalam kacamata iman kita. Itu kasus di Kediri, Dandim dan polisi mendapatkan buku PKI. Ada juga yang melang. Saya kemana-mana mengatakan, silakan. Yang pilih Prabowo silakan, yang pilih Jokowi silakan. Tapi saya lebih berat memilih Prabowo. Kenapa? Karena di sana satu, ada banyak orang-orang yang menista Islam. Katanya tidak butuh suara Islam. Jangankan antum orang Islam, orang kafir saja butuh suara umat Islam. Betul? Ini politisi-politisi kafir, mereka membutuhkan suara umat Islam. Nyosor kemana-mana, bawa amplop. Bahkan ada yang antar tikar sembahyang di masjid sajadah. Begitu tidak lulus, diambil lagi itu sajadah. Innalillahi. Bahkan ada yang sampai ngutang berpuluh-puluh miliar di bank, tidak lulus jadi anggota parlemen. Gila. Nabi katakan apa? Ihsaroh salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Itu ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Kata Nabi SAW, waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama yang lalai. Salah saya bilang tadi. Ulama yang lalai, tidak konsentrasi ngurus umat, urus politik. Ulama itu wasit, ada polisi, ada tentara, itu wasit. Qiwamud dunya bi arba'ati asa, tertibnya dunia bergantung kepada 4 persoalan, 4 perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, keadilan, adilnya penguasa, pemerintah. Nah, kalau dalam pertandingan wasit sudah turun jadi pemain, inilah kacau. Wasit itu siapa Ustaz? Wasit itu ulama, polisi, tentara, itu wasit. Jangan jadi pemain. KPU itu wasit. Kalau wasit sudah turun tangan, kacau, hilang rasionalitas berbangsa. Sampai orang gila pun betul apa betul? Innalillahi. Dalam aturan undang-undang gila nggak boleh milih. Jangan bicara sembarang sekarang ini. Hati-hati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin
bangkai. Keistimewaan apa yang ada pada Rasulullah dibanding Nabi dan Rasul-Rasul yang lain? Karena beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi yang lain diutus hanya kepada suku, kaum, bangsa dan bahasa mereka sendiri. Skalanya kabupaten, kecamatan, RT, RW. Bahkan nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel gagal. Umatnya cuma 12 orang. Itu pun 8 mati dieksekusi oleh prajurit tentara Romawi, 4-nya lari ke dalam goa, dan mereka hidup 309 tahun bersama seekor anjing. Terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Siapa Nabi itu? Nabi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kita masuk surga umat Islam, qad aflahal man tazakka, menjadi suci karena kita beriman kepada Allah. Jangan ibu bapak berpikir saya masuk surga umat Islam karena saya bersih dari dosa. Enggak ada kita enggak berdosa. Mulai dari pembicara sampai jamaah, semua kita berdosa. Kita masuk surga karena rahmat Allah, karena iman kepada Allah. Orang kafir masuk neraka bukan karena berbuat dosa, karena mereka kufur, ingkar, kupar, kafir terhadap Allah.